ceria, dan peluk mesra mengiringi langkah sepasang insan saat meninggalkan meja makan. Di bawah terik sinar matahari yang menyilaukan, mereka nampak melangkah tergesa-gesa. Desah nafas yang membara disertai butiran peluh yang mengalir seakan terus bergeliat, berpacu dengan sang waktu. Sex after lunch. Who's gonna tell you things aren't so great? Salam hangat bagi Anda pemirsa malam-malam. Bersama saya Meli, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas warna-warni kehidupan malam, menyingkap tabir yang dagap tabu menjadi layak, mendalam dan tanpa ditutup-tutupi. Semuanya akan disajikan secara gamblang menerangi malam-malam Anda. Rasanya kita tidak bisa memungkiri, perselingkuhan sudah banyak terjadi pada saat ini. Dan dalam perselingkuhan, tidak bisa lepas dari masalah seks. Hubungan intim pasangan-pasangan selingkuh ini, menurut faktanya, banyak terjadi pada saat jam-jam istirahat kantor, atau lebih tepatnya selepas jam makan siang. Sex after lunch sudah menjadi suatu kegiatan yang cukup mewabah. Benarkah kecenderungan masalah ini? Bagaimana tanggapan masyarakat awam tentang sex after lunch ini? Rutinitas pekerjaan terkadang mengakibatkan tingkat stres para pekerja jadi semakin tinggi. Waktu istirahat kantor seakan menjadi waktu yang sangat berharga untuk sekadar melepaskan kepenatan akibat tekanan pekerjaan. Namun rupanya, makan siang bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi stres. Bobok-bobok siang pun sepertinya lebih memberikan jalan keluar yang pas. Sex after lunch memang bukan istilah baru. Sudah cukup banyak orang yang mengenal istilah ini, bahkan mungkin merasakannya. Dari namanya saja, kita sudah bisa menangkap bahwa ungkapan ini berhubungan dengan masalah waktu. Setelah makan siang, itu berarti hanya pada saat jam istirahat kantor. Masa istirahat kantor biasanya berlangsung mulai pukul 12 siang sampai setengah 2 siang. Dari waktu yang hanya 1,5 jam itu, biasanya orang akan menghabiskan waktu paling lama 1 jam untuk makan. Jadi bisa dibayangkan seberapa cepat seks after lunch bisa dilalui. Kalau seks after lunch itu kayak apa ya? Ya kayak makan siang aja. Kayak kalau kita makan siang tuh tapi yang quick lunch gitu. Jadi dilakukan dengan waktu yang cepat dan singkat. Mungkin saja aktivitas seks yang berlangsung singkat itu cukup berkesan bagi orang yang pernah melakukannya. Terbukti ada yang malu-malu mengaku pernah melakukannya, dan ada pula yang malah merasa ketagihan dengan aktivitas seks kilat ini. Pernah tapi mungkin nggak di sini ya. Ya dulu banget kali di waktu saya di Sydney. Udah lama banget ya. Dibilang udah biasa juga nggak juga. Ada rasa takutnya juga, takut ketahuan gitu segala macam. Tapi gua asik aja. Dibawa asik kalau orang di Jakarta bilang. Sex after lunch yang cenderung berlangsung dalam tempo singkat dan dengan kondisi masih dalam suasana rutinitas pekerjaan tentu tak sama dengan aktivitas seks yang bisa berlangsung di waktu malam hari. Karena inilah, mungkin sebagian orang jadi merasa sex after lunch menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Pasti beda ya, mungkin perlu dicoba juga ya. Asik banget sebenarnya gua. Nah, kalau bisa digalakkan seperti gitu ya asik aja gitu. Acara makan siang terasa jadi lebih mengenyangkan. Bukan hanya makanan yang disantap,
asupan vitamin tambahan pun bisa sekaligus didapat. Dengan begitu, vitalitas untuk kembali melanjutkan pekerjaan pun semakin meningkat. Kebetulan waktu itu gua kesenggol sama yang udah punya laki gitu kan. Ya gitulah, dia udah lama, kasarnya udah lama nggak disentuh kan, udah lama nggak disentuh, ketemu gue, kebetulan lapar, ya mau ayo aja gitu kan, telepon gue datang ya we have fun aja. Singkat, padat, nikmat. Ini yang terjadi dalam Sex After Lunch. Tapi bukan berarti sebelum sampai pada akhir perjalanan yang membawa nikmat ini, tak ada kekhawatiran-kekhawatiran di balik itu. Masalah waktu dan juga tempat kadang membuat aktivitas seks ini dilakukan dengan setengah hati atau mungkin terpaksa. Buru-buru, takut ketahuan. Sebenarnya gue gak ketakutan, dia yang ketakutan gitu. Kalau gue sih asik aja, yang penting keluar gitu. Terpaksa tapi enak. Don't know. I've heard it all before. There it goes again. Setelah makan siang usai, aktivitas lanjutan yang berhubungan dengan seks bisa terjadi di mana saja. Rasanya kalau untuk hal-hal penunjang urusan yang satu ini, Jakarta memang tempatnya. Fasilitas seperti hotel, motel, atau wisma jam-jaman bisa menjadi tempat yang paling tepat untuk merealisasikan kegiatan seks after lunch. Bagaimana tanggapan kalangan pekerja kantoran atau eksekutif? Seperti apa pula cerita mereka yang bekerja di tempat-tempat seperti hotel atau motel?